Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pejuang ginjal sehat di seluruh penjuru Indonesia. Saya ingin memulai perbincangan kita hari ini dengan sebuah kebiasaan yang kita anggap paling sehat. Pernahkah Bapak atau Ibu setiap pagi sesaat setelah bangun tidur langsung bergegas ke dapur untuk meminum segelas air putih? Kita melakukannya dengan penuh keyakinan, karena semua orang bilang itu adalah cara terbaik untuk membersihkan racun dan memulai hari. Kita merasa sudah melakukan hal yang benar, bukan? Sebuah ritual sederhana yang direkomendasikan oleh para ahli di seluruh dunia. Namun, pernahkah setelah rutin melakukan kebiasaan ini, perut Anda justru sering terasa perih atau tidak nyaman? Atau mungkin Anda pernah mendengar kabar yang menggegerkan yang mengatakan bahwa minum air di pagi hari justru bisa membebani, bahkan merusak ginjal kita di usia senja? Kabar ini tentu membuat kita bingung dan was-was. Jadi, mana yang benar? Apakah kebiasaan sehat yang kita jalani selama ini ternyata adalah sebuah kesalahan fatal? Tenang dulu Bapak dan Ibu, jangan panik. Hari ini, kita akan mengungkap misteri ini bersama-sama. Kebiasaan minum air di pagi hari itu sangatlah baik, bahkan wajib. Namun, ada beberapa kesalahan fatal dalam caranya yang bisa mengubah obat menjadi beban. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk meluruskan semua kebingungan ini. Kita tidak akan berhenti minum air di pagi hari. Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, kita akan belajar cara melakukannya dengan benar, agar setiap tetes air yang kita minum menjadi berkah, bukan masalah, bagi kedua ginjal kita yang sangat berharga. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk menjadi ahli bagi tubuh Anda sendiri, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya, agar kita bisa terus terhubung, dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau ginjal sehat. Saya tahu, di zaman sekarang ini, kita para lansia seringkali dibanjiri oleh begitu banyak tips kesehatan dari berbagai sumber. Niatnya ingin sehat, tapi akhirnya malah bingung. Kita cenderung mencari satu solusi ajaib yang sederhana, dan ritual minum air lemon di pagi hari ini terdengar begitu sempurna, mudah, murah, dan menjanjikan banyak hal. Inilah yang membuatnya sangat populer, namun juga sangat berisiko jika dilakukan tanpa pemahaman yang utuh. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Ibu Wati, seorang pensiunan kepala sekolah berusia 68 tahun dari Yogyakarta. Sebagai seorang pendidik, beliau adalah sosok yang sangat disiplin, teliti, dan selalu ingin belajar hal-hal baru, terutama tentang kesehatan. Beliau selalu mengikuti teran-teran kesehatan terbaru dengan penuh semangat. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan utama perih di ulu hati yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Beliau juga sering mengeluh, perutnya kembung, dan sering bersendawa asam setelah makan. Gejala-gejala ini membuatnya sangat tidak nyaman dan cemas, karena beliau merasa sudah menjalani pola hidup yang sangat sehat, bahkan lebih sehat dari cuanman sebayanya. Dengan nada bingung beliau berkata, "Dok, saya ini heran sekali, perut saya rasanya perih. Padahal saya sudah tidak pernah lagi makan sambal atau gorengan. Makanan saya serba direbus. Tapi kenapa ya dok? Lambung saya ini rasanya seperti tidak mau diajak kompromi, rasanya seperti ada apinya di dalam." Mendengar ceritanya dan melihat betapa disiplinnya beliau, saya tahu bahwa penyebabnya pastilah sesuatu yang beliau anggap sehat. Ini adalah kasus klasik jebakan sehat. Saya pun mulai menelusuri kebiasaan paginya, dari mulai bangun tidur hingga sarapan. Di sanalah jawabannya terungkap. Ternyata, selama hampir setahun terakhir, setiap pagi, tanpa kecuali, sesaat setelah bangun tidur, saat perutnya masih kosong, Ibu Wati akan meminum segelas penuh air hangat yang dicampur dengan perasan setengah buah lemon lokal yang asam. Beliau percaya ini adalah cara terbaik untuk membersihkan racun dan menjaga berat badannya. Disinilah letak akar masalahnya. Niat baik Ibu Wati untuk membersihkan tubuhnya
justru telah mengikis lapisan pelindung lambungnya. Ritual sehat yang beliau lakukan dengan penuh keyakinan setiap pagi, itulah yang ternyata menjadi penyebab utama dari peradangan lambung atau gastritis yang membuatnya menderita. Anda mungkin bertanya, apa hubungannya dengan ginjal? Hubungannya sangat erat, Bapak dan Ibu. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah kesatuan. Saat lambung sebagai pintu gerbang utama mengalami peradangan, ia akan mengirimkan sinyal stres atau kode merah ke seluruh penjuru tubuh. Peradangan kronis tingkat rendah inilah yang dalam jangka panjang akan menjadi beban tambahan bagi semua organ kita, termasuk ginjal, dan bisa mempercepat proses penuaan dan kerusakan organ. Jadi, melukai lambung sama saja dengan membuka pintu bagi masalah di ginjal. Sekarang, mari kita pahami dulu mengapa beberapa kebiasaan minum di pagi hari bisa menjadi masalah. Kita perlu berkenalan lebih dalam dengan dua organ pahlawan kita yang bekerja dalam sunyi, lambung dan ginjal. Bayangkan, ginjal kita adalah sepasang saringan air super canggih. Tugasnya adalah menyaring sampah atau zat sisa dari darah kita, agar saringan ini bisa bekerja dengan baik dan tidak tersumbat. Ia membutuhkan pasokan air pembilas yang cukup dan berkualitas baik, yaitu air putih. Di sisi lain, bayangkan lambung kita adalah wadah persiapan sebelum makanan dan minuman disaring oleh ginjal. Dinding lambung kita dilapisi oleh selaput lendir yang melindunginya dari asam. Namun, lapisan pelindung ini, terutama pada kita para lansia, sudah tidak setebal dan sekuat dulu lagi. Masalah terjadi ketika air pembilas yang kita masukkan di pagi hari justru bersifat merusak atau memberikan kejutan pada sistem. Lambung yang teriritasi akan memicu reaksi peradangan di seluruh tubuh. Peradangan kronis tingkat rendah inilah yang dalam jangka panjang akan menjadi beban tambahan bagi semua organ kita, termasuk ginjal, dan bisa mempercepat proses penuaan dan kerusakan organ. Jadi, meskipun niat kita baik untuk membersihkan ginjal, jika cara kita salah dan justru melukai lambung, maka kita sedang menciptakan masalah baru di hulu, yang dampaknya akan terasa hingga ke hilir. Mari kita bedah satu persatu 4 kesalahan fatal dalam ritual minum air di pagi hari ini. Kesalahan fatal yang pertama, seperti yang dialami Ibu Wati, adalah menambahkan sesuatu yang terlalu asam, terutama lemon. Kebiasaan minum air lemon saat perut kosong adalah tren yang sangat populer, namun sangat tidak cocok untuk lambung lansia. Asam sitrat dari lemon akan secara langsung mengikis lapisan pelindung lambung yang sudah menipis. Saya punya pasien, Pak Budi dari Medan, yang mencoba kebiasaan ini. Beliau berkata, setiap kali habis minum air lemon pagi-pagi, perut saya langsung terasa melilit dan perihnya tajam sekali. Dok, rasanya seperti ada yang mencubit dari dalam. Ini adalah protes langsung dari dinding lambungnya yang tidak terlindungi. Kesalahan fatal kedua adalah meminumnya dalam jumlah terlalu banyak dan terlalu cepat. Banyak yang berpikir, semakin banyak, semakin bersih. Lalu mereka menenggak 1 atau bahkan 2 botol air sekaligus di pagi hari. Bagi tubuh yang baru bangun setelah semalaman beristirahat, ini adalah sebuah kejutan yang luar biasa. Bayangkan mesin mobil yang masih dingin di pagi hari. Tentu kita akan menyalakannya dan memanaskannya perlahan, bukan langsung menginjak gas penuh. Begitu pula dengan ginjal dan jantung kita. Mengguyurnya dengan terlalu banyak air dalam waktu singkat akan membebani kerja jantung untuk memompa. Volume darah yang tiba-tiba meningkat dan memaksa ginjal untuk bekerja ekstra keras secara mendadak. Pak Heri dari Surabaya pernah mencoba metode ini. Setelah minum 1 liter air dengan cepat, beliau justru merasa pusing dan sedikit mual. Ini adalah sinyal dari tubuhnya bahwa keseimbangan elektrolitnya sedang terganggu akibat banjir yang tiba-tiba. Kesalahan fatal ketiga adalah meminum air yang suhunya terlalu dingin atau air es. Bagi tubuh kita, terutama sistem pencernaan, air es adalah sebuah kejutan suhu. Tubuh harus mengeluarkan energi ekstra hanya untuk menghangatkan air tersebut, agar sesuai dengan suhu tubuh, sebelum bisa dimanfaatkan. Ini adalah pemborosan energi yang tidak perlu di pagi hari, saat tubuh kita seharusnya menggunakan energinya untuk proses pemanasan dan perbaikan alami.
Selain itu, suhu dingin bisa membuat otot-otot di sekitar lambung menjadi sedikit tegang dan bisa memperlambat proses pencernaan. Pak Karso dari Balikpapan memiliki kebiasaan minum segelas besar air es langsung dari kulkas setiap pagi. Beliau sering mengeluh, perutnya terasa kembung dan keras di pagi hari. Keluhan ini berangsur membaik setelah beliau beralih ke air putih dengan suhu ruangan atau hangat. Dan kesalahan fatal keempat, yang paling sering kita lakukan, adalah mengganti air putih dengan minuman lain. Banyak yang berpikir, yang penting kan cairan. Lalu mereka memulai hari dengan segelas teh manis, kopi susu, atau bahkan minuman energi. Ini adalah kesalahan yang sangat besar dan sangat berbahaya bagi ginjal dalam jangka panjang. Teh dan kopi bersifat diuretik, yang justru akan membuat kita lebih banyak buang air kecil dan kehilangan cairan. Sementara minuman manis akan memulai hari kita dengan banjir gula yang akan membebani pankreas, dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan diabetes, yang merupakan penyebab nomor 1 dari kerusakan ginjal. Ibu Lestari dari Makassar adalah contohnya. Beliau selalu memulai hari dengan segelas teh manis kental. Beliau tidak sadar bahwa kebiasaan ini tidak hanya gagal menghidrasi tubuhnya, tapi juga menjadi salah satu penyebab utama mengapa kadar gula darahnya sulit sekali untuk dikontrol. Baiklah, setelah kita tahu semua kesalahannya, mari kita sekarang susun protokol minum air di pagi hari yang benar, yang akan benar-benar menjadi obat terbaik bagi ginjal dan seluruh tubuh kita. Instruksi pertama adalah soal jenis cairannya. Sahabat terbaik bagi ginjal dan lambung kita di pagi hari adalah air putih biasa. Tidak perlu campuran lemon, cuka apel, atau ramuan aneh lainnya. Kesederhanaan adalah kuncinya. Instruksi kedua adalah soal suhunya. Suhu terbaik adalah hangat, atau minimal sama dengan suhu ruangan. Air hangat akan bekerja seperti pelukan lembut bagi organ-organ dalam kita yang baru bangun tidur. Ia akan membantu merelaksasikan otot-otot, pencernaan, melancarkan sirkulasi darah, dan mempersiapkan lambung untuk menerima sarapan. Instruksi ketiga adalah soal jumlahnya. Dosis emas yang paling ideal adalah 1 hingga 2 gelas saja di pagi hari. Ini adalah jumlah yang cukup untuk membangunkan dan membilas sistem kita tanpa harus membebaninya secara berlebihan. Instruksi keempat, dan ini sangat penting, adalah cara meminumnya. Minumlah secara perlahan, seteguk demi seteguk, sambil duduk dengan tenang. Jangan menenggaknya dalam 1 kali napas. Beri waktu bagi tubuh Anda untuk menyerap dan mendistribusikan air tersebut dengan baik. Analogi positifnya adalah seperti ini. Ritual minum 2 gelas air hangat di pagi hari itu, ibarat kita sedang melakukan mandi pagi untuk organ-organ dalam kita. Air hangat akan membersihkan isi sisa racun dari proses metabolisme semalaman, melancarkan pipa-pipa pencernaan yang mungkin tersumbat, dan memberikan kesegaran dari dalam yang akan terpancar keluar. Saya ingin menambahkan satu detail penting lagi. Setelah Anda minum 2 gelas air hangat tersebut, jangan langsung bergegas sarapan. Berikan jeda waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Jeda ini memberikan kesempatan bagi air untuk melakukan tugas pembersihannya terlebih dahulu, dan juga memberikan waktu bagi lambung untuk mempersiapkan produksi asamnya secara alami sebelum makanan benar-benar masuk. Ini adalah bentuk penghormatan kita pada ritme kerja tubuh. Saya juga ingin menekankan, jangan hanya berhenti di pagi hari. Jadikan kebiasaan minum ini sebagai pembuka dari sebuah rantai kebiasaan baik. Setelah minum air hangat, cobalah untuk melakukan peregangan ringan selama 5 menit. Gerakan leher, putar bahu, regangkan pinggang. Kombinasi antara hidrasi dari dalam dan gerakan dari luar akan memberikan sinyal bangun yang paling sempurna bagi seluruh sel di tubuh Anda. Mengatasi keengganan itu penting. Pak Joko dari Semarang awalnya merasa mual jika harus minum air di pagi hari. Lalu saya sarankan, Pak, jangan langsung 2 gelas. Mulailah dengan setengah gelas dulu selama seminggu. Biarkan tubuh beradaptasi. Kini, beliau berkata, justru sekarang kalau tidak minum 2 gelas di pagi hari, rasanya ada yang kurang, badan jadi tidak enak. Sebab, jika kita melakukannya dengan cara yang benar, manfaat dari ritual sederhana ini sungguh luar biasa. Jauh melampaui sekadar kesehatan ginjal. Manfaat tambahan pertama, kulit kita akan menjadi lebih lembab, kenyal, dan bercahaya. Kedua, sangat efektif
untuk mengatasi masalah sembelit kronis yang sering menyiksa para lansia. Ketiga, meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu menjaga berat badan ideal. Keempat, meningkatkan fungsi otak, konsentrasi, dan mencegah sakit kepala. Dan kelima, memberikan kita energi alami yang bersih tanpa kafein atau gula. Manfaat keenam yang sering terlewat adalah untuk kesehatan sendi kita. Bantalan sendi atau tulang rawan kita sebagian besar terdiri dari air. Dehidrasi kronis akan membuat pelumas alami di dalam sendi kita menjadi kering dan kental, meningkatkan gesekan dan rasa nyeri. Memulai hari dengan hidrasi yang baik sama saja seperti kita sedang meminyaki engsel-engsel tubuh kita agar tidak mudah berkarat dan kaku. Manfaat ketujuh yang tidak kalah penting adalah untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Saat tubuh kita cukup terhidrasi, volume darah kita akan optimal dan kekentalannya terjaga. Ini membuat kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh menjadi jauh lebih ringan. Memulai hari dengan hidrasi yang baik adalah salah satu cara termudah, termurah, dan paling mendasar untuk membantu menjaga tekanan darah kita tetap di angka yang sehat dan stabil. Dukungan ilmiah pun sangat kuat. Berbagai penelitian, termasuk yang pernah diulas dalam jurnal medis bergengsi seperti American Journal of Kidney Diseases, telah berulang kali menunjukkan bahwa hidrasi yang cukup, terutama di pagi hari, berhubungan langsung dengan fungsi ginjal yang lebih baik dan penurunan risiko pembentukan batu ginjal, serta penyakit ginjal kronis dalam jangka panjang. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu lalu lintasnya. Ada beberapa gejala alarm dari ginjal yang jika Bapak atau Ibu alami, Anda harus segera memeriksakan diri ke dokter dan tidak bisa dianggap remeh. Tanda-tanda bahaya tersebut adalah: pertama, adanya perubahan pada frekuensi atau warna air seni, misalnya menjadi terlalu sering, terlalu jarang, keruh, berbusa, atau kemerahan. Kedua, munculnya bengkak pada kedua pergelangan kaki, tangan, atau di sekitar kelopak mata. Ketiga, rasa lelah yang ekstrem dan kulit pucat. Keempat, nyeri di area pinggang bagian belakang yang tidak hilang. Dan kelima, tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk segalon air minum sangatlah murah. Tapi, biaya untuk cuci darah seumur hidup, penderitaan akibat gagal ginjal, dan hilangnya kualitas hidup, itu sungguh tidak ternilai harganya. Merawat ginjal kita adalah investasi masa tua yang paling penting. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus mengikuti tren kesehatan secara membabi buta tanpa memahami kondisi tubuh kita sendiri? Ataukah kita akan mulai besok pagi menjalankan ritual yang benar? Sebuah tindakan cinta yang sederhana, namun sangat bermakna bagi kedua ginjal kita. Saya ingin Bapak dan Ibu memandang kebiasaan minum air putih ini bukan sebagai sebuah kewajiban yang membosankan, melainkan sebagai sebuah bentuk rasa cinta dan terima kasih kita kepada ginjal kita. Dua organ kecil di pinggang kita ini telah bekerja tanpa henti seumur hidup kita, menyaring racun dalam diam. Memberikan mereka cukup air adalah upah terbaik yang bisa kita berikan. Ingatlah, Bapak dan Ibu, kesehatan di usia senja itu dibangun dari hal-hal kecil yang kita lakukan dengan benar dan konsisten. Ini bukan tentang satu tindakan heroik yang besar, tapi tentang ribuan tindakan kecil yang penuh kesadaran. Ritual minum air hangat di pagi hari adalah tindakan kecil pertama dan paling mendasar. Jika fondasi ini sudah benar, maka pilar-pilar kesehatan lainnya akan lebih mudah untuk kita bangun di atasnya. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang mungkin masih melakukan kesalahan-kesalahan ini dengan niat yang baik. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan lambung dan ginjal seseorang dari informasi yang keliru. Ingatlah selalu pesan saya, sahabat terbaik bagi ginjal dan lambung kita di pagi hari yang kosong adalah kehangatan dan kesederhanaan dari segelas air putih biasa. Mulailah hari Anda dengan kelembutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.